Mereka tengah tertawa cekikikan di teras rumah mereka. Adalah ucapan terima kasih suaminya Mbak Rita kepada Rindi atas servis yang diberikan pada malam itu. Bahwa merebut suami orang adalah perbuatan hina dan juga rendahan. Amanda, suamiku udah selingkuh. Padahal anaknya sendiri adalah seorang perusak rumah tangga orang lain. Aku pun benar-benar prihatin mendengar cerita dari Mbak Rita. Bahkan, suaminya Mbak Rita juga memberi handphone terbaru untuk membayar keperawanan Rindi. Tiba-tiba tercium bau busuk yang sangat menyengat dari arah kebun pisang. Semua warga pun langsung ricuh dengan bau yang sangat menyengat itu. Dan kira-kira, bau apakah itu? Lalu karena penasaran, aku pun mengikuti warga untuk mencari sumber bau tersebut. Kami semua langsung terbelalak saat melihat jenazah wanita yang kondisinya sudah sangat mengenaskan. Astagfirullah, itu kan Rindi, ucapku sambil bergidik dengan ngeri. Kondisi Rindi benar-benar sangat mengenaskan, tak jauh berbeda dengan Murti. Dadanya bolong, buah dada dan juga organ tubuh bagian dalamnya juga telah hilang. Aku pun semakin bingung dan bertanya-tanya, siapakah pelaku yang begitu tega melakukan perbuatan sekeji dan bahkan sebrutal itu? Sebagian warga menduga bahwa pelakunya adalah binatang buas, dan yang lainnya mengatakan bahwa itu adalah ulah dari makhluk halus. Tapi entahlah, aku benar-benar tidak bisa untuk berasumsi apapun. Semuanya terasa membingungkan dan penuh teka-teki. Jika memang itu ulah binatang buas ataupun memedi, mengapa yang menjadi korbannya adalah para pelakor? Bu Marta juga tampak histeris saat melihat kondisi anak semata wayangnya. Ia langsung menatap tajam ke arahku dan segera mengguncang-guncangkan tubuhku. Dasar wanita psikopat, kamu bukan manusia, kamu benar-benar seperti iblis betina, teriaknya sambil mencengkeram bahuku. Aku pun langsung melepaskan cengkramannya dan segera kuhempaskan tangannya. Bu, jangan nuduh tanpa bukti, Bu, bentakku sambil membulatkan mataku. Kalian semua dengar ya. Wanita itu beberapa hari yang lalu mengancam saya dan juga putri saya. Bahwa putri saya akan mengalami nasib yang sama seperti Murti, ucapnya dengan nada yang lantang. Semua warga pun langsung menoleh ke arahku dengan tatapan yang curiga. Maaf, kalian semua tak bisa menuduh saya tanpa bukti yang akurat, ucapku dengan tegas. Tiba-tiba Pak RT pun datang bersama dengan beberapa orang polisi. Dan pihak medis pun mulai mengidentifikasi sidik jari yang ada di seluruh tubuh Rindi. Di hadapan para polisi, Bu Marta langsung menyatakan kecurigaannya kepada aku. Maka lagi-lagi, aku pun diinterogasi di kantor polisi. Tapi karena tidak bersalah dan sidik jariku tidak cocok dengan sidik jari yang ditemukan di tubuh Rindi, aku pun segera dibebaskan. Walaupun dinyatakan tidak bersalah, tapi Bu Marta dan beberapa warga tampak masih mencurigaiku. Dan semua itu membuatku semakin penasaran, siapakah pelakunya itu? Mengapa ia langsung menghabisi orang-orang yang sebelumnya bertikai denganku? Seolah pelaku sengaja untuk mengkambing hitamkan diriku. Pada malam harinya, suasana terasa sangat mencekam. Biasanya setelah maghrib, aku masih berjualan di depan kontrakanku. Namun kali ini, aku buru-buru untuk membereskan daganganku saat azan maghrib berkumandang. Dan entah mengapa, aku merasakan situasi yang sangat mencekam. Terdengar suara ketukan pintu saat aku baru saja selesai sholat maghrib. Aku pun langsung melepas mukenaku dan segera berjalan menuju ke pintu depan. Dan kulihat anak sulungku tengah terdiam mematung di depan pintu. Aneh sekali sih, gak ada siapapun. Padahal tadi aku dengar dengan jelas ada suara orang yang ngetuk pintu, Bu, ucap Andika dengan wajah bingungnya. Udah nak, cepat tutup kembali pintunya, ucapku sambil menutup pintu rapat-rapat dan mengajak anakku untuk ke ruang televisi. Kembali terdengar suara pintu diketuk. Aku pun segera bergegas untuk membuka pintu. Tapi lagi-lagi tak ada siapapun di sana. Amanda. Terdengar suara seseorang memanggil namaku dengan lirih, seperti terbawa angin. Kulayangkan pandanganku, tapi tak ada siapapun. Dan entah dari mana asal suara itu. Karena suara sekitar begitu sepi dan juga sangat mencekam. Amanda. Suara itu kembali terdengar hingga membuat bulu kuduku meremang. Sayup-sayup terdengar suara cekikikan yang entah dari mana asalnya. Lalu saat aku menoleh ke arah sebuah pohon, samar-samar kulihat sosok berpakaian putih dan berambut panjang tengah menyeringai dan menatap ke arahku.
Astagfirullah. Aku pun langsung bergegas masuk sambil menutup pintu rapat-rapat. Seketika bulu kuduku pun berdiri dan jantungku pun seakan berdetak lebih cepat. "Kenapa, Bu?" tanya Andika dan Adrian yang tampak kebingungan. "Gak ada apa-apa. Ayo masuk. Sahutku sambil mengajak mereka untuk mengaji. Bayangan wanita tadi terus mengganggu pikiranku. Dan sepertinya aku memang tak salah lihat. Yang di pohon tadi benar-benar ada sosok wanita yang sangat menyeramkan. Aku pun langsung membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu juga dengan kedua anakku. Tiba-tiba anak bungsuku histeris sambil menuju ke arah jendela. Dan seketika aku pun kembali merasa ketakutan. Lalu dengan segenap keberanian yang ada, kulangkahkan kaki menuju jendela itu. Lalu segera menutup gorden yang memang sedikit terbuka. Anak bungsuku pun semakin histeris dan juga ketakutan. Itu, ucapnya sambil terus menunjuk ke arah jendela. Padahal aku sudah menutup gorden itu rapat-rapat. Segera ku dekap erat tubuhnya sambil membaca ayat suci dan beberapa surat pendek. Dan entah mengapa, suasana rumah terasa sangat panas sekali. Singkat cerita, setelah selesai sholat Isya, ketiga anakku sudah terlelap. Suasana yang temaram dihiasi suara tetesan gerimis yang berjatuhan ke genting, membuat kami semua lebih cepat untuk terlelap. Kembali terdengar suara pintu diketuk, tapi aku masih mengabaikannya, lalu mulai menutup tubuhku dengan selimut. "Amanda!" Tiba-tiba terdengar suara lirih dari balik jendela kamar. Aku pun semakin merasa ketakutan. Mungkinkah itu suara Murti ataupun Rindi? Tapi mengapa mereka harus menerorku? Mengapa mereka tidak meneror pelaku yang telah berbuat sadis kepada mereka? Tiba-tiba hujan pun turun dengan derasnya, disertai suara petir dari langit yang sangat menggelegar. Hingga membuatku terkejut. Dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba suasana tampak gelap gulita. Sungguh naas, padahal aku belum membeli lilin. Karena tadi siang, langit terlihat begitu cerah dan tak menampakkan tanda-tanda akan turunnya hujan. Amanda! Terdengar suara seseorang yang berteriak memanggil-manggil namaku sambil menggedor-gedor pintu dengan keras. Aku pun mencoba mendengar suara tersebut dengan cermat. Dan suara itu sama persis dengan suara Mbak Rita. Aku segera berlari ke arah pintu. Pikirku, bisa jadi Mas Susanto mengajaknya untuk rujuk. Makanya ia kembali tinggal di daerah ini. Saat aku membuka pintu, aku langsung tersenyum sumringah saat melihat wajah yang sangat familiar bagiku. "Mbak Rita," ucapku sambil memeluk tubuhnya dengan erat. Tubuhnya terasa sedingin es. Dan selain itu, seluruh tubuhnya juga tampak basah kuyup. Kulihat wajahnya juga tampak pucat pasi, seperti mayat hidup. Aku gak nyangka, akhirnya Mbak Rita mau kembali, ucapku sambil menggenggam erat tangannya. "Amanda, tolong bantu carikan organ tubuhku," ucapnya sambil menyingkap kerudungnya hingga memperlihatkan dadanya. Aku pun langsung terkejut saat melihat dadanya yang sudah bolong dan dipenuhi dengan binatang berwarna putih yang terus menggeliat. Dan di tengah kengerian itu, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi wajah Murti hingga membuat jantungku seakan terlepas dari tempatnya. "Hantu!" teriakku sambil melangkah mundur. Dan tiba-tiba ia pun menyeringai dengan wajah yang sangat menyeramkan. "Amanda, kembalikan organ tubuhku," ucapnya sambil menangis pilu hingga menyayat hati. Aku pun langsung membanting pintu dengan keras dan segera berlari ke kamar. Wanita itu malah tertawa cekikikan hingga membuatku semakin ketakutan. Dan kalau dipikir-pikir, kuntilanak itu malah seperti pasien rumah sakit jiwa yang sebentar menangis pilu, tapi tak lama kemudian ia tertawa cekikikan tanpa sebab. "Berhenti menggangguku, dasar kuntilanak gila!" teriakku dengan perasaan campur aduk antara takut dan kesal karena terus-menerus mendapat gangguan dari makhluk yang sangat mengerikan itu. Tiba-tiba suasana kembali tenang. Suara cekikikan kuntilanak tersebut juga tak lagi kudengar. Namun, tiba-tiba jantungku seakan terlepas. Begitu pula dengan kedua bola mataku yang seakan hendak melompat ke lantai saat kulihat rambut yang menjuntai dari langit-langit atap rumahku.
Aku pun langsung berteriak sekencang mungkin, hingga suatu cairan hangat mengalir dari balik kedua kakiku. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, pada suatu malam aku sedang bermain sosial media. Tiba-tiba tampak sebuah postingan di beranda. Di postingan tersebut tampak salah seorang tetangga yang mengontrak rumah tidak jauh dari kontrakanku, tengah berfoto di sebuah meja, berlatar rumah makan dengan aneka hidangan khas Minang. Aku pun membaca caption di foto tersebut. Ada rumah makan Minang yang baru buka guys, diskonnya 30%. Membaca caption tersebut, jiwa pecinta masakan Minangku langsung meronta-ronta. Terlebih diskon yang ditawarkan begitu sangat menggodaku. Anak-anak, pada mau nasi padang gak? Tanyaku. Mau bu, mau bu, mau bu, sahut dari anak-anakku. Tapi kalian tunggu di rumah ya. Mereka pun mengangguk, dan aku langsung mengunci semua pintu dari luar. Dan kuncinya segera aku masukkan ke dalam kantong celanaku. Sebenarnya aku bisa saja mengajak mereka untuk makan di sana. Tapi sudah menjadi rahasia umum bagi kebanyakan rumah makan Minang yang selalu memberi porsi banyak jika nasinya dibungkus. Sedangkan jika dimakan di sana, porsinya pasti akan lebih sedikit. Aku langsung bergegas pergi. Kulihat jam di ponselku menunjukkan jam 8 malam. Dan aku pun harus segera bergegas sebelum malam semakin larut. Malam itu suasana begitu sunyi, apalagi sejak kematian Rindi dan Murti. Sebenarnya ada rasa khawatir jika tiba-tiba bertemu mereka di jalan. Tetapi demi nasi padang, aku akan berusaha melawan jika mereka mencoba menakut-nakutiku. Saat melewati sebuah jalan yang lumayan sepi, tiba-tiba bulu kuduku terasa meremang. Dan selain sepi, jalan itu juga sangat gelap karena tak ada penerangan apapun kecuali cahaya bulan yang tak terlalu terang. Tiba-tiba kulihat sesosok wanita berbaju putih sedang berjalan ke arahku. Hingga jantungku pun mulai berdetak dengan lebih cepat. Ah, sial. Kenapa sih harus ketemu kuntilanak? Pikirku dalam hati. Di tengah kebingungan antara melanjutkan perjalanan atau berbalik arah, tiba-tiba wanita itu terlihat menatap tajam ke arahku. Aku tak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena kondisi sekitar yang sangat gelap gulita. Hanya dasternya yang berwarna putihlah yang bisa aku lihat dengan jelas. Tiba-tiba sosok itu semakin mendekatiku hingga jantung ini seakan terlepas dari tempatnya. Dan saat mulut ini hendak menjerit histeris, tiba-tiba sosok itu menyorotkan senter ke wajahnya hingga ia pun semakin nampak seperti sosok kuntilanak. Apa-apaan sih kamu, Amanda? Bikin kaget aja, ucap wanita paruh baya yang ternyata adalah Bu Kemala. Aku pun langsung mendengus kesal karena penampilannya telah berhasil membuat jantungku nyaris terlepas. Bisa-bisanya ia keluar malam dengan menggerai rambut panjangnya dan juga pakai daster putih seperti kuntilanak. Bu Kemala mau kemana sih, Bu? Tanyaku. Ibu mau ke rumahmu buat mengantar nasi padang ini. Dari tadi siang ibu kepikiran terus sama ketiga anakmu. Ia pun menunjukkan kantong kresek yang berisi 3 bungkus nasi padang. Bu Kemala sendiri adalah seorang tetangga yang terkadang suka ceplos-ceplos dan juga nyablak. Tapi semua yang diucapkannya tak membuat orang-orang tersinggung. Malahan, apa yang ia ucapkan mampu membuat orang tertawa, bahkan hingga terpinggal-pinggal. Ya Allah, Bu, aku benar-benar tidak nyangka bisa tinggal sekampung dengan seorang bidadari loh. Lebih kamu, Amanda, tadi ketakutan kayak lihat setan, sekarang ngatain saya kayak bidadari. Ia pun mencibik, dan aku pun segera meminta maaf. Iya Bu, mohon maaf ya Bu, ucapku sambil mencium tangannya. Udah sana pulang, sebelum ada setan yang asli loh. Aku pun langsung tertawa mendengar ucapannya, dan segera ku raih kantung kresek dari tangannya, dan tak lupa, aku mengucapkan banyak terima kasih. Ya udah hati-hati Amanda, ibu juga harus segera pulang, sebelum para kuntilanak merasa tersaingi. Dan sekali lagi, ucapannya berhasil membuatku tertawa hingga terpinggal-pinggal. Dan setelah itu, kami pun berpisah. Aku pun segera bergegas pulang, karena mungkin anak-anakku pasti tengah menungguku. Tiba-tiba aku melihat Bu Marta yang tengah beradu mulut dengan Bu Dia, ibunya Murti. Aku sendiri tak bisa mendengar dengan jelas apa yang tengah mereka ributkan. Tapi kulihat, keduanya memang saling menjambak. Sedangkan beberapa tetangga tampak tengah untuk berusaha melerai mereka. Sejak tinggal di kampung ini, bukan pertama kalinya kulihat mereka beradu mulut. Bahkan setiap berpapasan pun,
mereka pasti akan saling mendelik sinis. Entah apa yang tengah mereka ributkan, tetapi mereka bagaikan seekor kucing dan anjing yang tak pernah ada akurnya. Aku pun mengabaikan mereka, lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Rasanya sudah terlalu muak untuk memiliki masalah dengan mereka. Apalagi sejak kematian Murti dan Rindi yang membuatku nyaris menjadi tersangka. Setibanya di rumah, aku langsung membuka 3 bungkus nasi padang yang diberikan oleh Bu Kemala. Cepet banget sih Bu, emang belinya di mana? Tanya si Andika. Ini ndak beli nak, alhamdulillah dikasih Bu Kemala. Kami berempat pun segera memakan nasi padang dengan lahap. Keesokan harinya, saat aku membuka pintu rumah, tiba-tiba kulihat mantan suamiku datang sambil nyengir kuda. Kamu mau ngapain sih? Pagi-pagi udah kesini? Tanyaku. Dan hari itu adalah hari Minggu, makanya ia tidak berangkat bekerja. Abang mau ngajak kalian jalan-jalan ke kebun binatang. Mau silaturahmi sama saudaramu yang doyan makan pisang itu? Bisa aja deh kamu sayang. Abang jadi tambah gemes. Dulu, ucapan seperti itu bisa membuatku meleleh. Tapi kini, aku malah muak dan jijik saat mendengar rayuan seperti itu. Sama kok mas, aku juga gemes. Gemes pengen nonjokin kamu. Yaudah, ayo cepetan siap-siap. Kita harus segera berangkat. Idih, siapa juga yang mau pergi sama kamu sih mas? Kukerucutkan mulut ini dengan wajah yang masam. Hore, ada ayah! Ucap Andika yang langsung bersorak melihat kedatangan ayahnya. Bang Hilman pun terus meminta untuk membujukku agar ikut pergi ke kebun binatang. Dan karena mereka terus membujuk, akhirnya aku pun mengalah. Beberapa waktu kemudian kami telah siap berangkat. Dan tiba-tiba ia membawa kami menuju ke sebuah mobil. Mobil siapa ini? Tanyaku. Punya teman, sahutnya sambil nyengir kuda. Setelah itu kami semua pun masuk ke dalam mobil dan segera meluncur ke kebun binatang. Setibanya di sana, Bang Hilman nampak hangat dengan anak-anak. Mereka tampak bersukaria, saling meluapkan kerinduan masing-masing. Sayang, abang kangen deh masa-masa ini, ucapnya. Sayang, gigimu sayang. Aku menanggapi ucapannya dengan wajah yang masam. Namun, ia tampak terus berusaha merebut dan menumbuhkan rasa cinta yang telah kukubur dalam-dalam. Setelah asik bermain, kami pun segera pulang. Karena ketiga anakku mulai terlihat kelelahan setelah seharian berkeliling menemui semua penghuni kebun binatang. Singkat cerita, setibanya di rumah, kulihat ia hendak ikut masuk ke dalam rumah. Udah sana, cepat pulang, ucapku dengan nada ketus. Abang akan pulang, tapi secepatnya kamu harus mau rujuk sama abang ya dik. Ia menatapku penuh harap. Lalu segera kututup pintu rapat-rapat. Saat malam tiba, terdengar suara kaleng yang dilempar ke pintu, sehingga menimbulkan sebuah suara yang begitu nyaringnya. Sebenarnya aku sangat penasaran, tapi aku berusaha untuk segera tidur, karena malas jika harus bertemu dengan penampakan lagi. Dan saat pagi tiba, aku bergegas membuka pintu untuk mengecek bunyi kaleng yang semalam. Tiba-tiba kulihat sebuah kaleng biskuit tergeletak begitu saja di depan rumahku. Dan karena penasaran, aku langsung membuka tutup kaleng tersebut. Aku pun langsung terkejut saat melihat sebuah bangkai tikus di dalam kaleng tersebut. Dan selain bangkai tikus, rupanya aku juga menemukan selembar kertas dengan tulisan yang seolah-olah ditulis menggunakan darah. Jangan ganggu Hilman, dia milikku, atau nyawamu akan melayang. Aku pun semakin terkejut saat membaca tulisan di dalam surat yang berisi sebuah ancaman itu. Kira-kira siapa yang mengirim surat tersebut? Setelah maghrib, terdengar seseorang mengetuk pintu rumahku. Aku menjadi takut setiap kali mendengar ketukan pintu. Karena saking seringnya mendapat gangguan dari kuntilanak yang kadang menangis pilu dan kadang tertawa cekikikan. Amanda, terdengar suara yang begitu familiar di telingaku. Nadanya pun begitu lembut penuh harap agar aku segera membukakan pintu. Aku segera bergegas dan kulihat seorang lelaki yang pernah mengisi hati ini selama 9 tahun lamanya. Kamu lagi mas. Aku pun melipat tangan di dadaku dengan wajah yang masam. Dek, makan di rumah makan Minang yang belum lama buka kemarin yuk, ajaknya. Ayah, ucap anak-anak sambil berlari ke arah lelaki itu dengan wajah yang sumringah. Melihat ekspresi mereka, membuatku merasa serba salah. Ketiga anakku tampak sangat bahagia saat berada di dekat ayahnya.
Kamu bawa saja mereka jalan-jalan, Mas. Biar aku nunggu di rumah. Oh iya, Dek. Ini abang punya hadiah. Dan ia pun memberikan sebuah kado. Aku segera membukanya. Dan aku terkejut saat melihat satu setel pakaian yang telah lama ku incar. Aku pun jadi teringat. Dulu pernah menunjukkan gambar pakaian itu di salah satu aplikasi online. Saat itu aku merengek agar ia memberi uang lebih agar aku bisa membeli pakaian tersebut. Ngapain sih kamu, Bang? Membelikanku pakaian? Kataku sambil menampakkan wajah yang masam. Sebagai permintaan maaf, karena selama ini abang kurang perhatian padamu, Dek. Sebenarnya hatiku sendiri mulai meleleh saat mendengar ucapannya. Tetapi aku mencoba untuk mengubur dalam-dalam perasaanku. Karena aku masih trauma dengan pengkhianatannya. Amanda, mau ya rujuk sama abang? Ia pun langsung berlutut dengan penuh harap. Dika mau ayah tinggal lagi sama kita. Anak sulungku pun berdiri di samping ayahnya sambil menatapku dengan penuh harap. Rian juga, Bu. Adrian juga, ucap Adrian. Bang Hilman pun langsung memeluk ketiga anaknya dengan erat. Lalu menciuminya satu persatu. Jangan pisahkan kami ya, ucapnya. Nanti kita bicarakan lagi masalah itu, Bang. Tapi ada yang ingin kubicarakan, Bang. Dia pun mengangguk. Lalu meminta anak-anak untuk masuk ke dalam kamar. Dan ketiganya langsung menurut setelah dibujuk akan dibelikan mainan yang sangat banyak oleh ayahnya. Sebenarnya aku mendapat surat ancaman, Bang. Ia pun langsung terhenyak dan penasaran. Dan setelah itu, aku langsung ke kamar untuk mengambil selembar kertas yang berisi ancaman tersebut. Dek, abang bersumpah tidak dekat dengan siapapun selain Murti. Aku menatap matanya lekat-lekat. Dan ia nampak tengah berbicara jujur. Lalu siapa yang menerorku, Bang? Ia menggeleng, menampakkan wajah yang tak tahu apa-apa. Makanya, Dik, rujuklah sama abang. Biar ada yang jagain kamu. Ucapannya ada benarnya juga. Aku sangat membutuhkan seseorang yang bisa untuk melindungiku. Karena pelaku yang menghilangkan nyawa Murti dan juga Rindi masih belum bisa ditemukan. Bahkan motif dari pembunuhannya juga belum dapat disimpulkan. Dik, sebenarnya abang sering merasa cemas pada kalian. Abang khawatir pelaku yang membunuh Murti dan Rindi itu juga akan mencelakai kalian. Apa yang ia ucapkan sama persis dengan apa yang ada dalam pikiranku. Seolah-olah ia bisa mendengar suara hatiku. Amanda, abang janji abang akan berubah. Abang akan lebih loyal lagi kepadamu, juga sama anak-anak. Dan selain itu, abang juga berjanji tak akan berselingkuh lagi. Aku pun menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya secara perlahan. Hatiku masih terasa sakit, tapi apa yang ia ucapkan mulai mengganggu pikiranku. Ayah, jadi kapan kita makan nasi padangnya? Tanya anak-anak yang langsung membuat kami terkejut. Akhirnya aku pun setuju untuk pergi bersama mereka. Karena jarak rumah dengan rumah makan Minang tersebut tidak terlalu jauh. Maka kami pun pergi ke sana dengan berjalan kaki. Setibanya di sana, Bang Hilman langsung memesankan makanan kesukaanku juga untuk anak-anak. Dan selain itu, ia juga menyiapkan kursi untuk kami. Sikapnya kini menjadi semanis dulu saat kami masih berpacaran. Singkat cerita, pada saat tengah malam, tiba-tiba terdengar percakapan beberapa orang yang tengah makan di belakang kami. Saya kemarin bertemu dengan hantu dada bolong, hantu sundel bolong mungkin. Yang lainnya pun ikut menyahut. Kalau sundel bolong, punggungnya yang bolong. Tapi kalau ini kan, yang bolong kan dadanya. Aku pun langsung menoleh ke arah lelaki yang tengah bercerita sambil bergidik dengan ngeri. Kapan kita jalan-jalan lagi ke kebun binatang? Aku mencoba mengalihkan perhatian anak-anak agar mereka tidak mendengarkan obrolan orang-orang yang tengah membahas hantu dada bolong tersebut. Asal kamu mau rujuk dengan abang, kemana saja pasti akan abang turutin kok, Dik. Hore, hore, seru Andika seolah mengerti apa yang tengah diucapkan oleh ayahnya. Iya, Bang. Aku pun mengangguk. Maksudnya, kamu mau rujuk sama abang? Ia pun bertanya dengan penuh harap. Iya, Bang. Tiba-tiba Bang Hilman langsung bersorak gembira saat mendengar jawabanku. Dan setelah itu, kami semua pulang dengan wajah yang berseri-seri. Kalian semua langsung pada masuk ya. Dan kunci pintu rapat-rapat. Loh, ayah nggak tidur di sini sih ya? Tanya Andika. Malam ini ayah belum bisa. Tapi nggak lama lagi, kita pasti akan kembali tinggal bersama. Ia pun tersenyum dan memicingkan matanya kepadaku. Saat malam semakin larut, ketiga anakku telah terlelap dan berselimutkan mimpi. Sedangkan aku masih terjaga, memikirkan apa yang telah kuucapkan tadi kepada Bang Hilman.
Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa lelaki itu mungkin telah berubah dan tak akan lagi menyakitiku. Tapi tiba-tiba terdengar suara derit pisau yang digesekkan ke jendela, dan tak berapa lama kemudian terdengar sesuatu yang menghantam kaca jendela dengan keras. Dan tampaknya kaca jendela pun sudah pecah berserakan. Seluruh tubuhku pun langsung gemetaran. Ingin ku telepon Bang Hilman, tapi ponselku sedang dicas di ruang tengah. Aku pun memutuskan untuk tetap berada di dalam kamar. Karena jika itu perampok, maka akan sangat berbahaya jika aku keluar dari kamar. Setelah menunggu cukup lama, tak terdengar suara apapun. Tapi aku tetap berdiam diri di dalam kamar. Karena bisa saja penjahat itu tengah bersembunyi dan menunggu aku keluar dari kamar. Semalaman itu mataku tetap terjaga karena khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi ketika aku ketiduran. Dan tak lama kemudian terdengar suara azan subuh berkumandang. Aku pun segera beranjak dari tempat tidur lalu segera menelpon Bang Hilman. "Yaudah, abang kesana sekarang juga," ucapnya di telepon setelah aku menceritakan semua yang telah terjadi. "Ajak Pak RT dan warga lainnya juga bang, biar gak disangka macem-macem, soalnya kan masih subuh." Dan setelah itu ia pun menutup teleponnya. Aku langsung melihat ke arah pintu. Dan rupanya dari semalaman, pintu masih terkunci rapat. Tampaknya pelaku hanya memecahkan kaca jendelanya saja. Lalu tiba-tiba, aku melihat sebuah tulisan berwarna merah di kaca jendela yang tidak pecah. "Jauhi Hilman." Lagi-lagi sebuah ancaman agar aku menjauhi mantan suamiku itu. Tidak berapa lama kemudian, Bang Hilman pun datang bersama dengan Pak RT. Mereka sangat terkejut saat melihat kaca jendela yang telah pecah beserta tulisan ancaman tadi. Siapakah pelakunya? Mungkinkah Murti? Tapi apakah hantu bisa menulis? Tapi jika bukan Murti, lalu siapa lagi? "Menurut Pak RT, siapa yang melakukan semua ini ya Pak? Ini ulah hantu atau manusia ya Pak?" tanyaku. Pak RT pun memperhatikan tulisan di kaca dengan cermat, lalu menyentuhnya secara perlahan. "Sepertinya ini darah," usapnya sambil mengendus aroma dari tulisan tersebut hingga membuatku terkejut. Aku dan Bang Hilman pun turut mengendus aroma dari tulisan tersebut. Dan benar saja, tercium aroma amis darah hingga membuatku bergidik. "Apakah ini perbuatan hantu?" tanyaku. Pak RT dan Bang Hilman pun menaikkan bahunya. Tampaknya mereka ragu jika itu adalah perbuatan hantu. Tapi jika manusia, siapakah orang yang tega melakukan semua ini? "Sebaiknya Mbak Amanda segera mencari pendamping agar ada yang melindungi," ucap dari Pak RT. "Kami akan segera rujuk kok Pak," ucap dari Bang Hilman. Aku sendiri hanya terdiam saat mereka berbincang-bincang dan sedang mengganti kaca jendela yang pecah. Sebenarnya aku merasa ragu untuk kembali dengan mantan suamiku karena aku khawatir si peneror akan berbuat semakin nekat jika aku tidak menuruti kemauannya. Setelah Pak RT pamit, aku pun langsung mengajak Bang Hilman berbicara empat mata. "Bang, sebaiknya kita menjaga jarak untuk sementara waktu ya Bang." Ia pun tampak terhenyak dengan ucapanku. "Bagaimana bisa seperti itu? Bukankah kita sudah sepakat kalau kita akan segera rujuk?" Ia pun berbicara sambil mengernyitkan dahinya. "Tapi Bang, aku takut. Aku takut peneror itu berbuat nekat jika kita kembali bersatu." "Dik, justru kamu membutuhkan orang yang bisa melindungimu. Kalau kita nggak rujuk, maka apa nggak bisa menjagamu selama 24 jam penuh?" Ucapannya benar-benar membuatku bingung. Lalu aku mengatakan dengan lembut bahwa aku meminta waktu untuk kembali berpikir. Ia pun mengaku setuju dan tidak akan memaksaku, tapi akan terus menunggu sampai aku benar-benar siap. Sebenarnya sikap Bang Hilman semakin membuatku kembali jatuh cinta kepadanya, karena ia kembali sabar dan memperlakukanku dengan baik, seperti saat kami pacaran dulu. Ia juga semakin perhatian kepada anak-anak. Namun, aku masih harus mencari tahu siapakah peneror itu. Keesokan harinya saat aku pulang menjemput anak-anak, aku berpapasan dengan Bang Anwar yang tengah memboncengkan Bu Kemala. Lelaki yang tampaknya seusia dengan Bang Hilman itu tampak sangat perhatian terhadap ibunya. Namun anehnya, ia masih saja melajang di usianya yang telah matang. Padahal ia sangat tampan, bahkan mapan. Lelaki itu telah memiliki sebuah rumah besar yang terletak tidak jauh dari rumah kedua orang tuanya. Dan selain itu, ia adalah pemilik sebuah pabrik tahu dan tempe di daerah ini. "Duluan ya Manda," ucapnya dengan ramah. Sementara Bu Kemala,
Beliau hanya tersenyum sambil menatap ke arah ketiga anakku. Aku pun mengangguk dan membalas senyuman Bang Anwar dan juga ibunya. Wanita yang berusia sekitar 55 tahun itu tampak sangat menyukai anak-anak. Selain pernah memberiku nasi padang, ia juga pernah beberapa kali memberi uang jajan untuk anak-anakku. Setelah mengetahui bahwa aku telah bercerai dengan Bang Hilman. Pernah terdengar cerita dari para tetangga bahwa Bu Kemala telah beberapa kali memperkenalkan banyak wanita kepada Bang Anwar. Tapi lelaki berhidung mancung itu selalu menolaknya. Hingga akhirnya ia membangun rumah dan pindah dari rumah orang tuanya sebagai bentuk kekesalan karena terus-menerus dijodohkan. "Bu, mau bakso cuangki," ucap Andika dan Adrian yang membuyarkan lamunanku. Aku pun mengangguk lalu berjalan ke pos ronda tempat tukang cuangki itu tengah mangkal. "Udah berapa hari ini gak kelihatan, Mang?" sapaku kepada pedagang cuangki asal Garut tersebut. "Saya sakit selama berhari-hari, Neng," sahutnya sambil menyiapkan cuangki pesananku. "Mang Dadang, aku sempat melihat Mang Dadang lari terbirit-birit dari kebun pisang tanpa celana loh, Mang." Aku pun mencoba menahan tawa saat mengingat kejadian tersebut. Ia malah tertunduk lesu lalu menceritakan semuanya dengan suara lirih setelah aku memintanya. Karena takut didengar oleh anak-anakku. Rupanya malam itu ia melihat seorang wanita cantik yang melambaikan tangan dari arah kebun pisang. Lalu setelah ia membuka celana, rupanya wanita cantik itu berubah menjadi sosok kuntilanak dengan dada yang sudah bolong. "Hantu Murti, Mang?" tanyaku dengan lirih. Ia pun mengangguk, lalu bergidik dengan ngeri. Antara kocak dan ngeri saat mendengar apa yang barusan ia ceritakan. "Makanya, Mang, gak usah kemaruk. Sampai kuntilanak aja mau disambet juga." Aku pun terkekeh membayangkan apa yang terjadi kepadanya pada saat malam itu. Berbeda dengan dirinya yang tampak trauma dengan kejadian tersebut, Mang Dadang adalah perantau asal Jawa Barat. Mungkin karena jauh dari istri dan keluarganya, ia pun jadi kesepian dan nyaris main kuda-kudaan dengan kuntilanak. Setelah itu aku pun buru-buru membayar setelah ketiga anakku menghabiskan semangkuk cuangki itu. Sudah hampir 2 malam Bang Hilman tak datang menemuiku. Dan selama itu, tak ada lagi teror yang mengganggu. Mungkin sepertinya benar bahwa aku tak boleh kembali kepada mantan suamiku itu. Walaupun sebenarnya, hatiku masih bertanya-tanya, siapakah sosok peneror tersebut? Beberapa malam setelah itu, terdengar suara derap langkah seseorang yang mengenakan sepatu. Tubuhku pun langsung gemetaran dan juga berkeringat. Segera aku raih ponsel dan mencoba menelpon Bang Hilman. Namun naasnya, ia malah tidak bisa dihubungi. Dan lebih naasnya lagi, aku tidak memiliki nomor Pak RT ataupun warga yang lainnya. Aku bisa mendengar dengan jelas suara beberapa orang yang melompat dari jendela rumah. Bahkan deru nafas mereka pun bisa kudengar hingga membuatku semakin ketakutan. Dan tiba-tiba terdengar orang-orang itu menggedor-gedor pintu kamar dengan keras. Dalam keadaan gemetaran, aku mendengar orang-orang itu membuka pintu kamar dengan sesuatu yang biasa digunakan maling untuk membobol pintu orang.